sampai sekarang. Lahirnya gerakan reformasi. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintah Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang besar. Namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu fokuskan pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik yang tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian berparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintah. Demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntunan mahasiswa dalam aksinya adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, serta menurut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. 1. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Penembakan ini menuntut demonstrasi yang lebih besar. 2. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. 3. Pada tanggal 14 Mei 1958, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstrasi mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. 4. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyatakan jabatan presiden sebagai wakilnya B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. Perkembangan politik Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang istimewa diadakan pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 untuk menetapkan langkah pemerintahan dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Pencabutan pada pertengahan bulan Oktober 1998 udah tercatat 80 partai politik dibentuk. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi dui fungsi ABRI
dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Perbedaan dengan pemilu-pemilu dan masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib. Perkembangan ekonomi. 1A. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedia kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. 2B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi di Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot pada bulan April 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak terhadap perekonomian nasional dan menghambat perusahaan pemulihan ekonomi. C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Pada selain itu, inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya bunga deposito. 2D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masyarakat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelenggarakan perekonomian negara. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. 1. Mengurangi subsidi BBM. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. 3. Pengurangan utang luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar dan majalah dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Dicabutnya ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir diberedel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. B. Pendidikan. Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahunan, pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum tersebut adalah 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, kurikulum 2013. C. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United National Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB. Contoh warisan budaya Indonesia yang dikirim ke UNESCO bisa dilihat di tabel di bawah ini.